أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu wal musyahidin wal musyahidat, jemaah yang hadir di rumah mengaji Azam Pekanbaru ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, para alim ulama, para asatizah, tokoh adat, tokoh masyarakat, yang bergelar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak dipanggil nama. Semoga semuanya dalam keadaan senang dan bahagia, mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tetap istiqamah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah beri kita nikmat sehat dan sempat untuk sama-sama datang ke tempat ini, mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas di hati dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mendapatkan pahala dan kebaikan yang mudah-mudahan menyenangkan kita di hari kiamat nanti. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Salawat kepadanya adalah kebaikan juga untuk kita. Doa kita cepat dikabulkan, dosa dan kesalahan kita diberikan ampunan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, ini masih belum selesai juga pembicaraan kita tentang hajru al-bidah wa ahliha, atau hajru man khalafa atau arada sunnah, yaitu tidak dekat-dekat dengan orang yang menentang sunnah. Sekali lagi saya tegaskan, bukan yang meninggalkan sunnah. Kalau meninggalkan sunnah banyak nih, kita kena juga. Sahih? Kalau meninggalkan sunnah banyak nih. Ini rata-rata tidak ada nyunnah nih. Satu semua. Jadi sebab itu bukan yang meninggalkan, tapi yang menentang. Ada yang menentang? Ya ada. Sengaja semuanya? Enggak. Ada yang sengaja, ada yang tidak. Tapi setelah jelaskan, tidak mau juga berarti termasuk penentang yang sengaja. Dan ini lebih berbahaya. Dan sudah disebutkan berbagai atau banyak sekali dari Al-Quran dan hadis yang menyebutkan, bahkan perkataan para ulama. Seperti kemarin Abdullah ibn al-Hasan al-Hasanjani, dia melihat seorang qadhi merendahkan ashabul hadis, tidak ngerti fikih. Jadi kalau ada sekarang orang juga seperti itu biasa. Jadi kaum Puritan lah namanya. Apa makna Puritan? Orang kampungan.
ya lebay, perlu pencerahan. Tidak apa-apa, karena Nabi kita juga disuruh digelar dengan gelaran-gelaran seperti itu. Nabi dibilang tidak paham juga dulu. Nabi dibilang juga akalnya bermasalah. Sahih? Awal untung tidak sebut gila, Nabi sebut gila. Yang sebut gila siapa? Ya para penentang. Yang penentang nyebutnya gila, padahal mereka tahu Nabi tidak gila. Yang bilang dia bodoh siapa? Yang penentang juga, padahal mereka paham Nabi orang paling cerdas. Hari ini pun kayak gitu juga. Bagaimanapun prestasinya dai, tapi kalau tidak pandai beradaptasi dan menyesuaikan diri, prestasi itu tidak ada harganya. Sahih? Nah, itu biasa itu. Tapi yang menentukan nanti adalah di saat mutu berani diadu. Kok tidak iklan doy? Mutu berani diadu. Ketika ilmu diadu, tentu di situ akan terlihat mana yang asli, mana yang palsu, mana yang asli murni dan mana yang imitasi, mana yang benar-benar mengikut as-sunnah, mana yang hanya mengangkat yel-yel as-sunnah tetapi menentang sunnah. Kan sudah terbentang semuanya bagaimana Islam itu yang asli dalam riwayat-riwayat yang datang dari Nabi alaihissalatu wassalam. Kita lihat saja mana yang amalannya persis menyerupai amalan Nabi dan para sahabat, dan mana yang tidak, yang hanya memahami Al-Quran dan hadis menurut ra'yu, menurut pendapat dan logikanya. Inilah yang dikatakan oleh Syekh nanti. Wa sahha qaulu man qail, benarlah perkataan orang yang mengatakan dalam beberapa bait syairnya, ahlul kalami wa ahlur ra'yi qad udimu ilmal hadits alladhi yanju bihi ar-rajulu law annahum araful athara man arafu ila lakin ahlul kalam wa ahlur ra'yi dan ahli logika, mereka tidak belajar ilmu hadis atau tidak berbekas padanya ilmu hadis. Dikatakan tidak belajar juga, tapi tidak berbekas. Contoh tidak berbekas ilmu hadis padanya ketika kita katakan misalnya hadis itu yang dinisbatkan ke Nabi alaihi salatu wassalam berupa perkataan, perbuatan dan takrirnya. Dan ketika belajar ilmu hadis, salah satu faktor utama ditolaknya hadis adalah bid'ah, tetapi dia sebagai pendukung bid'ah. Tapi disebut pula ahli bid'ah, tidak mau juga. Hatinya sebenarnya benci tapi rindu. Benci tapi rindu. Semua tidak suka bid'ah sebenarnya, tapi tetap juga mehasanahkannya karena di situ ada kepentingannya. Ada kepentingan baik diterima secara massal atau memang tidak berubah dari asal muasal. Ya, karena memang berubah itu bukan masalah mudah. Awak biasa sesuatu saja berubah ke manis kan payah kan? Sampai-sampai beda piring sama istri, beda piring beda kuali. Nah, apalagi merubah keyakinan dan kebiasaan amalan. Tapi bagi orang yang dapat hidayah oleh Allah tidak mudah, sangat mudah. Seperti yang terjadi pada para al-khulafa ar-rasyidin. Mereka asal mendapatkan teguran dengan sunnah dan Quran, mereka cepat menganulir dan mengganti pendapat dan kebiasaannya dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak payah-payah.
Kalau kita enggak. Oh, yang sunnahnya nak dirubahnya dengan kebiasaan. Dan diterapkan misalnya amalan masyarakat dengan dasar sunnah Nabi SAW, datang mereka merubah, kita kembali ke kebiasaan turun. Dah benar itu orang tua kita itu. Apa bukti benarnya? Pokok itu banyak yang mengamalkannya. Dalilnya banyak yang mengamalkannya. Akhirnya dibuat framing bahwa yang banyak tidak mungkin salah. Yang kecil pasti salah. Padahal Al-Quran dan hadis dan kenyataan membuktikan kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Bacalah Al-Quran. Pasti Allah menyebut kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kebanyakan manusia tidak menyadari. Kebanyakan manusia tidak beriman. Kebanyakan mereka beriman tapi menyekutukan. Berarti imannya dari satu sisi beriman, tapi sisi yang lain musyrik. Orang-orang Mekah dulu percaya pada Allah sebagai pencipta, tauhid rububiyah, percaya nama Allah, nama Tuhannya Allah, buktinya banyak Abdullah di kalangan sahabat. Kan banyak Abdullah di kalangan, maksudnya orang jahiliyah. Di kalangan sahabatnya banyak hitung, yang lahir di masa jahiliyah berapa banyak Abdullah? Puluhan. Mereka tahu Allah sebagai pencipta. Cuman di tauhid uluhiyah, beribadah mereka syirik. Itulah kata Allah SWT, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman pada Allah kecuali dalam keadaan syirik. Lalu orang ini bingung dia, masa orang beriman syirik katanya? Allah yang bilang. Allah yang bilang bahwa orang mereka berimannya tidak seperti berimannya orang-orang beriman. Kan Allah katakan, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Berimanlah kalian seperti berimannya manusia. Siapa manusia di sini? As-sahabat. Berimannya sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Qalu anu'minu kama amana sufaha. Oh, mana mungkin, mereka orang bodoh-bodoh itu. Apa aja dibilang Allah Rasul langsung percaya. Kalau kami tidak, debat dulu. Sah? Tidak berani mereka mendebat Allah dan Rasul. Tidak berani menakwilkan firman Allah dan sabda Rasul. Maka dianggap orang-orang sufaha. Orang-orang sufaha. Nah, jadi qadidu ilmal hadis allazi yanju bihi ar-rajulu, yang dengan ilmu hadis ini seseorang selamat. Orang selamat. Kan selamatnya generasi sahabat semuanya dengan hadis. Dengan hadis. Lau anhum araful athara man harafu, andainya mereka tahu asar man harafu, mereka tidak akan menyimpang daripada apa? Dari jalan kebenaran, ila ghairiha, kepada selainnya, lakinnahum mujahilu, tapi mereka semuanya orang jahil. Kan tadi mah dia katakan orang itu tidak tahu, ahli hadis tidak tahu fikih. Lalu ditanyakan olehnya, apa yang ditanyakan? Tentang hukum jirahat ar-rijali wan nisa. Bagaimana pendapat Ali bin Abi Thalib, bagaimana perkataan Zaid bin Thabit dalam masalah ini? Ternyata mereka tidak tahu. Yang ada di ilmunya, pikirannya, bukan asar atau hadis yang diriwayatkan. Makanya sekali lagi, ketika Imam Syafi'i berdebat dengan orang-orang Mu'tazilah, Imam Syafi'i bilang saja pada mereka, sebutkan satu huruf dari Rasulullah yang mendukung apa yang diyakini, saya ikuti. Tentu mereka tidak punya, mereka tidak memiliki. Oh, ada hadis, ada ayat, lalu mereka tafsirkan menurut ra'yunya, menurut logikanya, menurut
logika. Lalu dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah makna yang sahih. Makna yang sahih. Kalau sampai Imam Syafi'i lahir di zaman ini pula, ya karena soalan lalu Imam Syafi'i itu. Masa sebanyak ini ulama salah mereka, kamu sendiri aja yang benar. Itu ya. Nah, begitulah Al-Quran. Aneh sebanyak ini orang yang berpikiran cerdas tiba-tiba bertentangan dengan Imam Syafi'i. Syafi'i pasti kena salahkan. Memang zaman itu Syafi'i disalahkan oleh mereka. Ahlul kalam semuanya menentang Imam Syafi'i. Kalau hadir Imam Syafi'i sekarang bukan baru, pasti karena cuma Wahabi itu. Dibilang Wahabi. Sebab beliau mengajarkan idza sahal haditsu fa huwa mazhabi. Makanya kaum muslimat, banyak dari kita yang aku bermazhab Syafi'i bukan lewat Imam Syafi'i, enggak, tapi lewat para ulama Syafi'i yang belakangan. Dan itu pun juga tidak sepenuhnya mengikut. Tidak sepenuhnya mengikuti imam-imam itu. Berapa kali kita mengatakan Imam An-Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hajar ketika mendukung pendapatnya betul-betul Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar. Ketika tidak mendukung pendapatnya ditinggalkan An-Nawawi dan Ibnu Hajar rahmatullahi alaihima. Kemudian Syekh mengatakan wa kantil musannafat fil ilmi indal mutaqaddimin illa al fiqhi bi riwayat al-akhbari itsbatan wa nafyan. Bukankah kitab-kitab yang ditulis di kalangan al-mutaqaddimin di masa-masa ulama mutaqaddimin, Imam Malik, Imam Ahmad, dan sebelumnya Ibnu Jurayj, Urwah bin Zubair, dan lain-lainnya, bukankah mereka menulis kitab-kitab itu dengan berdasarkan bab-bab fikih? Ketikanya ulama hadis tidak paham fikih. Sekarang antum buka aja Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Sunan Abi Daud, Jami' At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Mereka ahli hadis lah. Nah, aku nampak ahli hadis pun enggak ahli hadis. Baik. Mereka coba lihat berdasarkan urutan bab mereka tulis atau tidak? Berdasarkan bab. Bahkan sebelumnya kitab, habis itu abwab, sah. Nah, mereka menulisnya dengan hadiskah atau dengan pendapat? Hadis. Dan itulah fikih. Ketika mereka meriwayatkan hadis ini di bab ini, itu tokoh-tokoh saja atau pakai ilmu? Pakai ilmu apa? Lemu. Pakai koncak, pakai undi gitu ya. Ini bab mana masuk gitu ya? Mereka paham. Dan itulah fikih itu. Itu fikih yang dimaksud oleh para as-salaf. Sedangkan yang kita maksud dengan fikih hari ini adalah seperti cerita seorang yang kehilangan dompet itu, kehilangan pundi-pundi, masih ingat? Masih lupa lagi? Beberapa pekan yang lalu. Ya Allah, jangan sampai ditemukan oleh orang fakir atau orang fakih. Jangan sampai ditemukan oleh orang yang fakir. Orang fakir kalau jumpa uang tercecer, diambilnya enggak? Kenapa diambil? Karena butuh. Alhamdulillah. Kan itu. Alhamdulillah. Ya. Tapi dia tahu itu berdosa. Sadar dia berdosa, tapi karena butuh, ambil juga lah. Ambil juga, besok minta maaf di akhirat. Salah sendiri kenapa tercacar. Nah, kemudian yang kedua, jangan sampai jatuh ke tangan faqih. Loh, kok bisa? Faqih itu kan ulama. Iya katanya. Cuman seorang faqih yang tidak warak, yang tidak bertakwa, yang tidak menjalankan ilmunya, yajidu alfa dalil listihlaliha. Dia akan menemukan 1000 dalil untuk menjadikannya halal. Sahih apa enggak?
Makanya berapa banyak faqih yang memfatwakan bunga bank halal. Sahih? Bekerja di bank halal. Menyogok halal. Korupsi, kenapa pakai nanti? Boleh. Buya boleh saya ambil, kalau saya kan saya bawa ke masjid, ya bawa ke pesantren. Kalau orang tuh ngambil Buya bawanya ke karaoke. Saya pakai umroh. Jadi daripada dibawa ke maksiat, lebih baik dibawa kepada taat. Akhirnya anda apa boleh. Itu. Jadi banyak fatwa-fatwa yang nyeleneh dari para masyayikh, daripada ulama. Ya kalau kita tengok rekam jejaknya, masalah terrekodnya juara 1 terus. Pidato bahasa Inggris juara 1, pidato bahasa Arab juara 1. Makan banyak. Nah, pitih banyak. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang istiqamah itu, yang berubah-ubah dari masa ke masa, dari tempat ke tempat juga banyak. Bukan karena perubahan ijtihad, tapi perubahan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, haram jadi halal. Jadi syubhat jadi sunnah, dan sunnah jadi syubhat. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah kitab fikih itu. Sahih Bukhari itu kitab fikih. Sahih Muslim itu kitab fikih. Itulah fikihnya mutaqaddimin. Musnad Imam Ahmad itu kitab fikih. Jadi mereka mencari hadis untuk memahami agama. Lalu berganti fikih itu menjadi jurusan yang seperti sekarang ini. Tulis kitab, nggak ada dalil lah, tapi panjang-panjang, itulah kitab fikih. Jadi kalau tuan-tuan temukan, seperti akan disebut sebagian oleh Syekh, bahwa as-salaf membenci fikih, itu yang dimaksud. Membenci kitab-kitab fikih. Tapi datang ke ahli syubhat. Wahabi itu mengharamkan fikih. Lalu di bawah hadis sahih muttafaqun alaih. Dasar tidak paham hadis, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih dalam beragama. Wahabi tidak paham hadis, padahal dia yang tidak paham apa yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Wahab. Yang dimaksudnya fikih yang menyesatkan itu adalah fikih-fikih yang menghalalkan yang haram, yang mengharamkan yang halal. Apalagi fikih lintas agama. Fikih lintas, sejak kapan pula orang agama lain punya fikih? Dan sejak kapan pula hadis mayuridillahu bi khairin yufaqihu fid din, untuk memahami bahasa agama Yahudi, memahami agama Nasrani, memahami agama Buddha. Sejak kapan Nabi maksudnya itu? Maksud Nabi itu yufaqihu fid din al-maqbul, agama yang diterima. Inna dina indallahil Islam, bukan mempelajari fikih agama orang. Orang itu tidak ada, asalnya tidak ada fikihnya. Kemudian riwayat-riwayat mereka tak ada yang bersanad dah. Semuanya tidak ada yang bersanad. Maka Abu Adi Al-Ghassani mengatakan umat Islam ini istimewa dari umat yang lain dengan sanad. Akhirnya datang pula kami bersanad juga katanya. Dan disusunnya sanad. Ditemukannya Syekh Syanu berpulang dengan sebulan. Dikira asal bertemu semua ilmu ambil semua dari situ. Nah, bukan itu yang dimaksud dengan bersanad tuh kawan. Jelas? Kecuali dia tulis buku, dari buku diriwayatkan dari Nabi SAW. Di zaman Nabi ada buku hadis? Kan ada dah. Itu antum meriwayatkan Sahih Bukhari dari Syekh antum melalui Imam Al-Bukhari. Iya. Tapi aliran tertentu tiba-tiba bersanad aja dia. Enggak masuk. Enggak masuk. Jadi kadang-kadang dia enggak ngerti sanad, dia bersanad pula. Kadang-kadang dibilangnya dengan sanad sahih, di situ ada rawi yang majhul. Ada yang bilang
Siapa yang bilang majhul? Al-Khatib Al-Baghdadi kan bilang lam yazkur bihi jarhan wala ta'dilan. Tidak disebut dengan jarah, tidak pula dengan ta'dil. Itu majhul je nomor lucu. Lucu. Ini memang kritik kita. Iya. Kan disebut bahwa di rawinya ada si fulan dan dia majhul. Lalu dia katakan tidak ada ulama nyebut majhul, yang mengatakan adalah misalnya Khatib Al-Baghdadi mengatakan disebutkan tarjamahnya tapi tidak disebutkan jarah wala ta'dil. Kalau tidak ada majruh, tidak mu'addal, namanya ya majhul. Karena al-jar wa ta'dil adalah ma'rifatu ahwali rijalis sanad min haitsu al-qabul aw ar-rad atau min maratib at-tar wa ta'dil. Jadi mengetahui keadaan rawi. Tapi kalau ada jarah, tidak ada ta'dil, lah diketahui keadaannya. Kalau tidak diketahui keadaan, namanya majhulul hal. Walaupun dia ulama besar, tapi di bab riwayat majhul, di bab riwayat majhul. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau majhul berarti riwayatnya tidak sahih. Tapi ala kulli hal, kadang seperti kata Ibnu Hajar, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Orang yang bicara bukan pada bidangnya, jadi asal ngomong saja. Karena punya wawasan tapi tidak punya pengetahuan. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena pandai berretorika dan pandai pula menyebut referensi seolah-olah orang yang berilmu. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin. Jadi kitab-kitab dulu adalah alal abwabil fiqh. Semuanya adalah sebab fikih. Jadi sebenarnya antum baca Sahih Bukhari tapi pahami babnya, masuk ke hadisnya, paham kita bahwa ini adalah bab tentang ini, hukum ini. Jelas kaum muslimin. Nah, cuman memang Imam Bukhari tidak katakan hukumnya sunat atau wajib, tapi di bahasa yang dia gunakan itu sudah kita ketahui. Disitulah pentingnya mempelajari kitab-kitab sunnah itu dari awal sampai akhir. Nah, isbatan wa nafian, baik mengisbat maupun menafikan. Wa hal kanat al-kutub illa ma hawatil athar, bukankah dulu kitab-kitab tidak diketahui kitab ilmu kecuali yang di dalamnya terdapat asar bi asani dia dengan sanad-sanadnya. Bahkan dulu perkataan ulama sendiri diriwayatkan dengan sanad. Berkata Ibnu Sirin ada sanadnya, berkata Ibrahim An-Nakhai ada sanadnya. Sampai setelah kitab-kitab ini dibukukan, akhirnya sanad semakin panjang, akhirnya dihapuslah sanad. Dihapus sanad. Sehingga akhirnya kembali lagi ke orang sembarang menisbatkan riwayat kepada ulama sebelumnya. Karena sanad sudah dihapus. Sampai-sampai ada orang masalah akidah tapi rujukannya kitab sejarah. Sah? Masalah akidah rujukannya kitab Al-Aghani, kitab tentang nyanyi-nyanyian. Tentu nyeleneh jadinya, nyeleneh ya. Nah, sehingga datang ungkapan-ungkapan yang membingungkan dan menyesatkan. Rujukannya itu dari kadang-kadang juga penulis Syiah. Kadang merujuk kitab ulama diterjemahkan pula salah dan keliru, entah sengaja atau memang perbedaan naskah. Kayaknya tidak perbedaan naskah, sengaja disalah terjemahkan supaya seolah-olah dia tahu, orang lain tidak tahu. Makanya ada sebagian karena ahli hawa tidak mau mengikuti ya kebenaran, jelas-jelas salah, dia ditunjukkan, tetap juga mencari alasan-alasan. Jadi kadang-kadang terpaksa mengambil rujukan yang bukan rujukan yang bisa diterima. Yes, ya, masa asal akidah masuknya ke bab sejarah. Berarti di buku akidah memang tidak ditemukan. Masalah akidah ketemunya di buku filsafat. Ini kan aneh menggabungkan akidah dengan filsafat. Akidah itu adalah yakin dasarnya. Filsafat itu adalah bimbang asalnya.
Sahih? Kalau akidah datang dari wahyu. Kalau filsafat datang dari pemikiran dan pengalaman. Akhirnya berperanglah antara pengalaman, pemikiran dengan wahyu yang diturunkan. Mana yang menang? Wih, yang yakin menang atau yang ragu? Pada umumnya. Serius. Antum lupa kaji. Dapat 10 yang meyakinkan, datang 1 yang meragukan. Ikut yang mana antum biasanya? Wih. Hah? 1 yang bikin ragu, 10 bikin yakin. Atau ikut yang mana? Ikut ragu. Yang ngomong kayak siana. Inyo ancak. Ya, keturunan baik. Piti banyak. Rekening pribadi. Dan sebagainya. 10 yang membuat dia yakin sah untuk maju. Cuma lecet salah. Kalau lolok ngences tahu. Gimana? Maju tak? Cuma bayang 1 aja ragu. Tentu bilang pula yakin yang menang. Kan antum lupa kaji namanya. Air bersih 1 botol, masuk tinta 1 titik. Mana yang menang? Tinta. Sah? Air 1 ember, masukkan nira 1 sendok. Menang air bersih atau air nira? Oi. Jadi air nira. Itu kalau nira, kalau oli? Iya, kalah air. Jadi itu sifatnya. 100 ayat dan hadis akan dikalahkan oleh 1 pemikiran filsafat. Ini yang selalu membuat perdebatan antum sepanjang zaman ini. Lebih dari 2000 dalil kata Ibnul Qayyim rahimahullah yang menisbat Allah di atas arsy, kalah oleh pemikiran bahwa kalau dia di atas berarti berjisim, kalau dia di atas berarti mengambil tempat. Ini dari mana datangnya ini? Dari pemikiran. Makanya setiap orang masuk jurusan ini tidak akan yakin. Akidah meyakinkan, filsafat meragukan. Itulah makanya keluar anekdot itu. Seorang anak, sejak saya masuk jurusan filsafat ini ragu saya ayah saya. Akhirnya ayahnya tidak mau kalah. Ia teyongnya. Sejak orang belajar gua lagu lo dan wa anak dia. Itu. Kenapa dia belajar teori? Segala sesuatu tak boleh diyakini secara a priori. Harus diteliti dulu. Itu kemana tuan-tuan kan meneliti ke aras? Semua harus teliti dulu. Nak harus teliti tentang azab kubur, mati dulu. Nak buktikan Isra Mi'raj, pai pula do ke Sidratul Muntaha. Atau nak mengakui ada malaikat atau tidak, sah? Akhirnya harus berinteraksi dulu dengan malaikat. Ini hal-hal yang menyebabkan mereka menolak Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ada yang menolak secara mutlak dan ada pula yang malu-malu sedikit atau memalukan, menolak dengan merubah-rubah makna. Azanlah dulu ya. Nah. Allahu Akbar, Allah
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati wa salati. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kemudian menunjukkan hatta wudi'at kutubur ra'yi al-khaliyah min al-adillati syar'iyyah, sampai akhirnya dikaranglah kitab-kitab fikih atau kitab-kitab ar-ra'yu, hanya mengandung pendapat-pendapat yang tidak berdalil dengan dalil dari syar'i. Hanya banyaknya ta'lilat aqliyah, itu memberikan alasan-alasan logis dan filosofis. Dan kita memang senang dengan yang seperti itu. Karena apa? Tidak membebani. Kecuali bawa kepala aja dah selesai itu. Sahih? Tidak perlu bawa pena, cukup bawa kepala. Tapi kalau sudah belajar, apa dalilnya terpaksa bawa Quran, bawa hadis. Kalau tidak hafal, terpaksa banyak buku dibawa. Tapi kalau hafal, ayalah boleh bawa kepala kayak Imam Bukhari. Tapi biasanya yang begini-begini kan tidak ada hafalannya kan. Tidak mau pula ketemu nampaknya antara hafalan itu dengan pemikiran-pemikiran kacau seperti itu. Karena biasanya yang seperti itu antiju dengan hafalan. Makanya mereka merendahkan ahli hadis, mereka hanya pandai menghafal, tidak paham. Pasti itu alasannya. Kamu tidak paham. Alasan selalu tidak paham. Kalau caranya, Imam Bukhari tidak paham gitu. Imam Ahmad tidak paham. Sufyan Ats-Tsauri tidak paham. Abu Bakar tidak paham. Kan itu juga tuduhan dulu kepada Abu Bakar. Iya, nang paham karyanya karena Abu Jahal. Ya, paham tidak paham, tapi yang jelas Abu Bakar lah yang menang. Paham tak paham, yang jelas Nabi lah yang menang. Dia tidak paham karena mereka disetujui oleh Allah SWT pemahamannya. Sedangkan pemahaman mereka tidak disetujui oleh Allah SWT. Qala jadi boleh itu yauma hari kemudian kita jadi baca kita pikir ditulis oleh ulama juga nulis, khususnya mutaakhirin, maka akan kita temukan lebih banyak pendapatnya daripada dalilnya. Sama dengan kitab-kitab akidah ilmu kalam, ya katanya akidah sunnah tapi tidak ada sunnah dalamnya.
Ini tidak ada sunnah dalam tapi akidah alis sunnah. Ada juga sebut hadis tapi bukan untuk dijadikan dalil, tapi untuk dibantah atau untuk ditakwilkan. Saya punya kitabnya, alhamdulillah. Karena itu yang kami pelajari dulu. Itu yang kami pelajari dulu waktu di pondok. Jadi namanya akidah al-sunnah, tetapi tak berdasarkan sunnah. Rupanya setelah kita baca kitab As-Sunnah Imam Ahmad, As-Sunnah li Abi Asim, As-Sunnah li Al-Barbahari, dan Sunnah li Al-Muzani, dan lagi-lagi semuanya ternyata mereka berdalilkan ke sunnah, sedangkan itu berdalilkan pada pemikiran. Kalau begini mesti begitu, kalau begitu mesti begini, dan seterusnya. Mana dalil? Dalil nggak ada dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Habis itu ngaku akidah alis sunnah, tapi dalilnya pikiran orang-orang yang ngaku sebagai alus sunnah. Wallahu musta'an. Kemudian itu yang disebut dengan kutubul fiqh, kitab-kitab fikih. Faqama 'alaiha al-a'imma bizammi wal hajar. Lalu para imam mencela dan menyuruh menghindarinya, mencela dan menjauhkannya. Faqala al-Imam Ahmad rahimahullah, karena fi masail Ishaq ibn Ibrahim bin Hani an-Nisaburi nomor 1008, la yujibu syai'un min al-kutub wa man wa'ala al-kutub fa huwa mubtadi'. Saya tidak suka kitab-kitab itu. Siapa yang menulis kitab itu ahli bid'ah. Nah, Pocorol, kalau sempat Imam Ahmad sekarang Wahabi juga, ya, mengharamkan fikih. Nah, gimana cara? Padahal Imam Ahmad sebagai imam mazhab fikih. Taib, gimana caranya itu? Qultu, Syekh menjawab, fahadha tashdid, na'am, lima wudi'a fil ra'i, la ma hawa adillatal kitab wa sunnah. Ini yang beliau maksud adalah fikih yang murni pendapat, yang banyak pendapat, tidak kitab-kitab yang mengandung dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, seperti kitab-kitab ahli hadis tadi. Nah, fa innahu qad warada anhu, sebab datang dari Imam Ahmad dengan nomor 1111 di dalam Masail Ibnu Hani juga, annahu qala, bahwa dia berkata, ingkaran ala rajulin wada'a kitaban, mengingkari seorang yang mengarang sebuah kitab. Qulu lahu, katakan padanya, adu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala, ada enggak seorang sahabat yang membuat seperti ini, yang menulis kitab dengan pendapatnya? Ada. Tapi kalau yang membuat kitab menulis hadis-hadis ada enggak? Ada. Abdullah bin Amr al-As punya As-Sahifatus Shadiqah, isinya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar bin Amr ibn Hazm juga punya, yaitu isinya hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak seperti yang ditulis oleh mereka sekarang ini yang hanya mengandalkan pendapat. Nah, jadi kata Imam Ahmad itu mengingkari bukan fikih yang berdalil, tapi yang dimaksudkan adalah fikih yang tanpa dalil, hanya berdasarkan alasan-alasan filosofis dan logis tadi. Kemudian aw ahadun minat tabi'in, atau ada enggak seorang dari tabi'in yang melakukan seperti itu, membuat kitab fikih tanpa ada dalil. Nah, faqtadha wa shadda bi amri, sehingga Imam Ahmad marah sekali dan bersikap keras terhadap masalah ini, wanahanahu, dan melarang melakukan itu. Wa qala innahu nasa anhu wa alaikum hadis, larang daripadanya dan adalah kalian kembali kepada hadis. Ini kan bertentangan sekali dengan kampanye orang AI yang melarang kita untuk belajar langsung ke hadis Nabi alaihi salatu wassalam dengan alasan memang kalian mujtahid.
Lalu kita tanya, memang dulu yang belajar hadis ke Nabi mujtahid semuanya? Tahu makna mujtahid? Tidak tahu pokoknya. Sekelas Imam Syafi'i, sekelas Imam Ahmad, sekelas Imam Malik, sekelas Imam Abu Hanifah. Terus kalau kita tidak sekelas mereka, tidak boleh langsung belajar ke Nabi, ke hadis. Ini manhaj keliru atau manhaj benar ini? Keliru besar. Karena sahabat jumlahnya 120.000 lebih. Berapa orang yang mujtahid? Wih. Nah, sedikit sekali. Yang diriwayatkan fatwa-fatwanya sedikit sekali. Selebihnya talibul ilmi atau orang awam. Pernah enggak Nabi membuat pembatas orang awam tidak boleh tanya ke dia? Ada. Datang orang Badui, jalur kalau boleh pergi pulang, tidak boleh sampai mujtahid. Ada. Ini jelas-jelas salah besar ini. Ini orang-orang yang mewajibkan bermazhab itu. Kita bukan menolak bermazhab, tetapi mewajibkan orang mengikut besar kecil dalam suatu mazhab. Ini nggak pernah dianjurkan oleh imam mazhab itu sendiri. Oleh imam mazhab sendiri tidak menerima itu. Dan tiba-tiba awak kini melarang orang belajar hadis. Lalu dikarang-karang cerita-cerita. Ini dikarang-karang oleh syekh-syekhnya cerita ya, yang terjadi orang yang baru belajar hadis menyelewengkan makna hadis. Saya tahu itu dusta itu banyak. Dusta dikaranglah cerita drama bahwa Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti berdebat dengan Imam Al-Albani, kalah Albani dia. Atau ada pula cerita Kiai Indonesia berdebat dengan Bin Bas, kalah Bin Bas. Dia lucu. Dan siawak kan lupa nak baca Fathul Bari sampai tamat, saya 3 kali baca tamat. Itu kalah lah Bin Bas dia berdebat. Ini Bin Bas wa khairun ijabati sukut. Ya, daripada menjawab orang yang berilmu lebih di ya, sudah sampaikan hadis Nabi, sampai Al-Quran dan hadis, tapi tetap juga ngeyel dengan pendapatnya. Kata Syekh, antum adam. Saya tidak mau berdebat seperti itu. Kalau sudah saya jelaskan, ni Al-Quran mengatakan begini, ni hadis mengatakan begini, lalu nanti juga mengatakan tapi saya pakai tapi juga semua, maka kata Syekh, anta alam, kalau gitu kamu lebih tahu. Bukan karena dia lebih berilmu dari Syekh, dah. Bukan karena Syekh kalah, dah. Yang seperti ini tidak perlu diladeni lagi, karena tidak ada gunanya. Jelas ya? Jelas? Sama dengan seorang bertanya kepada Syekh Ibnu Utsaimin dengan pertanyaan provokatif, Syekh, kata orang berdoa selesai sholat itu bid'ah katanya. Dia ingin Syekh mengatakan, ya benar bid'ahnya. Itu Wahabi kan membid'ah-bid'ahkan. Saya paham. Ya bunai, hal tuhibbu an ubayyana laka ma amara Allah wa rasuluhu? Mau tidak saya jelaskan kepadamu apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan? Awalnya dia ngelak juga, ingin juga jawaban Syekh membiadahkan itu. Itu yang ditunggunya, supaya dia punya modal bahwa itu kan bid'ah. Lalu saya tunjukkan apa perintah Allah dan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia mau menyerah. Setelah menyerah baru saya jawab. Nah, dengarkan. Allah berfirman, selesai kalian sholat, wa idza qadaytum wa idza qudiyat wa idza qudiyatis shalah wa idza qadaytumus shalah fazkurullaha fa idza qadaytumus salata fazkurullaha. Lanjutkan, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Bila kalian menyelesaikan salat, maka berzikirlah. Dalam keadaan
berdiri dulu. Artinya selesai salat boleh antum berdiri, sah, lanjutkan zikir dalam keadaan berdiri. Ini juga menafikan zikir jama'i, karena ada yang pergi, ada yang masih duduk, bahkan wa qu'udan wa ala junubikum, sambil berbaring pun boleh. Kalau baring tentu tidak akan di situ je lah. Ini juga menunjukkan tidak zikir jama'i sekaligus. Dalil ini juga menunjukkan bahwa zikir itu bebas, tidak ada keterikatan dengan imam. Fadkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Boleh antara berdiri atau duduk atau berbaring, maknanya selepas salam tidak ada lagi keterikatan dengan imam. Bukan maksudnya imam bilang duduknya atau berdiri atau sambil guling-guling gitu ya, tidak mungkin. Jelas? Artinya bebas kalian, yang nak berdiri berdiri, yang nak duduk duduk, yang nak tidur tidur. Artinya demikian Al-Quran membahasakan. Apa yang disuruh, doa atau zikir? Doa atau zikir? Zikir. Terus Nabi SAW dalam riwayat tentang amalan Nabi selesai sholat, apa yang dilakukannya? Apa yang dilakukannya? Berzikir. Setelah berzikir, berarti perintah Allah dilaksanakan oleh Rasulullah, diikuti oleh sahabat Rasulullah SAW. Maka kita dapatkanlah Nabi SAW selesai salat berzikir bersama. Itu saja. Juga yang sejelas itu masih banyak juga yang mencoba untuk merubah-rubah lagi. Ada cari syubhat, ya, kenapa kalian mengingkari doa bersama, apa doa atau zikir bersama dan sebagainya ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Padahal Nabi SAW mengatakan ayyud du'ai arja, kapan doa yang paling diharapkan dikabulkan? Taib. Jawab Nabi, duburas salawatil maktubah. Apa makna dubur? Hah? Bagian belakang. Bagian belakang. Nah, makna sekarang ini duburas salawat, belakang salat-salat yang fardu, doa sangat diharap dikabulkan. Sekarang kita lihat hadis ini, siapa yang mengatakan? Wah, ya, hadis itu siapa yang mengatakan? Nabi kan gitu aja kok repot. Nabi kita mengatakan paham atau tidak? Kalau tidak paham, kemudian dengar siapa? Sahabat paham atau tidak? Paham. Nabi dan sahabat ingin tak doanya dikabulkan? Ingin. Nah, kita lihat kapan mereka berdoa itu. Setelah salam kah atau sebelum salam? Sebelum salam. Berarti ulama yang berpendapat bahwa duburas salat, bagian dari salat, itu yang paling rajih. Sebab amalan Nabi tercatat semuanya bahwa beliau berdoanya adalah di penghujung salat. Jelas? Jelas? Jadi bid'ah enggak? Enggak usah, jangan bilang bid'ah. Tapi perintah Allah dan amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan selesai salat itu adalah zikir. Mau alasan filosofisnya? Mau alasan filosofisnya? Alasan logis? Mau. Doa itu kan meminta. Sah?
meminta ketika sedang bersuara atau sedang menjalankan. Ketika kita berbicara dengannya atau di belakangnya. Ketika berbicara dengannya, salat adalah waktunya kita berbicara langsung pada Allah. Itu alasan filosofisnya di salatlah doa itu dianjurkan. Sahih? Taib. Lalu setelah kita minta di dalam salat, tentu di belakang itu kita memuji-mujinya. Ini alasan logis dan filosofis. Kenapa? Setelah saya salat kita zikir itu kan memuji Allah. Walaupun dalam zikir sendiri itu ada doa. Paham? Zikir itu sendiri sebenarnya doa. Tidak ada pun disebut doa, zikir itu adalah doa. Zikir itu sendiri adalah doa. Jadi sebenarnya dikatakan bid'ah juga berdoa selesai sholat, tidak juga. Tetapi yang diajarkan Nabi dan disuruh Allah adalah zikir. Dalam zikir ada doa. Tapi bukan seperti yang kita pahami. Seperti yang pernah ceritakan, ada seorang syekh dari Arab Saudi ditanya oleh seorang syekh dari negara luar tetangga, Syekh, kalian Saudi itu kenapa melarang zikir bersama? Padahal dalilnya jelas. Yazkurullah, ya. Yazkurunan Allah, mereka berzikir pada Allah. Bukankah maknanya mereka berzikir bersama? Lalu jawaban ya, hadis ini bukankah didengar oleh orang yang lebih baik ilmunya dan lebih baik pemahamannya dari pemahaman saya dan Ustaz? Sah? Siapa mereka? Sahabat. Mereka paham tak sabda Nabi itu? Paham. Kemudian mereka mengamalkan atau tidak? Mengamalkan. Oleh sebab itu, beda tak pemahaman kita dengan pemahaman mereka? Woi, yang melakukan zikir bersama selesai sholat berbeda enggak dengan pemahaman sahabat? Berbeda. Siapa yang malin jawab tadi? Ini soal enggak paham nih. Kan sahabat enggak diriwayatkan dari mereka melakukan zikir bersama ya dengan setelah awal sampai akhir. Enggak ada. Berarti mereka pahamnya tidak sama. Kalau tidak sama paham kita dengan paham mereka, paham mana yang dibutuhkan? Surah Al-Rahman. Tapi ahlu baik antum paham orang yang lebih paham sunnah yang lain sendiri. Nah gitu aja kok repot. Susah memang Ustaz. Masalahnya masyarakat saya beda. Itu aja masalahnya. Yang diikut sekarang adalah masyarakatnya. Masyarakatnya jarang pula. Ustaz kalau dakwah sini jangan coba-coba singgung. Kan itu. Saya pernah ada ceramah suatu tempat, Ustaz, kami di sini sudah kebiasaan amalan tersendiri. Wah, awak enggak ada nak nyinggung-nyinggung kan? Nah, judul pun enggak ada ke arah ke sana. Ya, alhamdulillah setelah kajian 2 jam baru dia ngaku. Ternyata yang kami dengar tentang Ustadz jauh dari yang nyata. Oleh sebab itu, jangan yang pertama dan terakhir katanya. Padahal rupanya sebelumnya sudah 3 kali pindah masjid ya. Ini dia tidak kasih tahunya saya. Kalau sempat dikasih tahu ngeri sedap juga saya pergi kan. Dia nggak tahu. Dia tahu saya tidak kasih tahunya saya. Ternyata sudah 3 kali pindah masjid. Ya. Ini masjid untuk bersama ini. Siapapun boleh kecuali Wahabi. Itu lucunya. Masjid untuk seluruh kaum muslimin kecuali berarti Wahabi dah. Berarti takfiri mereka itu. Sudah 3 masjid berpindah. Nah, akhirnya masjid yang ketiga itu yang keempat tuh. Yang ketiga ya. Yang ketiga berarti 2 kali.
ini sudah oke, itu berubah pendapat pengurusnya, ada tekanan, ada tekanan dari rekanan. Alhamdulillah, rupanya bapak itu tahan dia, kita dengarkan dulu. Rupanya ada biasa juga nengok YouTube, nengok video, ada yang ternyata setelah didengarnya langsung tetap gembira. Ada orang yang jaga di luar. Kalau sempat saya terpeleset lidah, bisa-bisa terpeleset tangan. Tahu ada yang nanya orang, oh, kita nak ngaji urus-urusnya. Kita ada tumben, saya pesan bawa bilik berganti. Makanya nggak bawa ganti. Kau nak maka dihina oleh seseorang kan. Allah Ustaz. Jangan bawa belek ngaji supaya tidak tersinggung nak. Baik kaum muslimin. Jadi Imam Ahmad melarang kitab-kitab fikih yang seperti itu. Dan wajar saja. Ini yang menciptakan fanatis buta itu. Sehingga lebih membela pendapat Syekh daripada hadis Nabi Rasul. Saya sudah bertemu dengan orang seperti ini. Saya katakan hadis, tidak sesuai dengan pendapat fikih itu Ustaz katanya. Memang mana yang lebih tua fikih daripada hadis, saya bilang. Enggak, kita tidak bisa beragama kecuali dengan fikih katanya. Memang Nabi tidak bawa fikih dulu, saya bilang. Pokoknya tidak ada selesainya. Dia bicara dengan pendapatnya, saya bicara dengan dalil. Memang tidak ketemu. Akhirnya dia tawarkan, bagaimana kalau Ustaz bermunazarah dengan guru saya? Siap, saya bilang. Iya. Kalau guru antum ke sini, saya siapkan jemaah di sini. Saya bayar ongkos dia ke sini. Tapi kalau saya yang ke sana, tentukan saja waktunya biar saya datang. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada jadi. Kan bukan saya nantang, bukan saya minta. Dia yang minta. Ada gurunya. Siap untuk berdebat, siap. Di sana siap saya datang. Ya. Tapi antum yang jamin keamanannya sebenarnya. Tapi kalau di sini saya yang jamin keamanannya. Ongkos guru kamu saya tanggung selama di sini. Ya. Alhamdulillah tidak ada sampai hari ini. Allah musta'an. Pernah juga saya diundang untuk muzakarah oleh suatu lembaga bergengsi juga di Pekanbaru ini. Ketuanya langsung dengan saya. Hari itu besok kita siap. Apa judulnya tentang bid'ah? Masya Allah. Nah Hasanah. Nah, rencana ulama rencananya. Saya paling kecil. Kalau sempat jadi 3 lawan 1. Pas menjelang hari Ahad datang telepon dari ketua, Ustaz kayaknya tidak jadi sekarang, kita tunda. Kapan? Waktu yang tidak ditentukan, nanti saya telepon Ustaz. Alhamdulillah lah mati pula beliau tidak jadi telepon. Ternyata acara tetap jadi tanpa saya. Ini kalau ada yang bilang dah diundang Ustaz kalian untuk debat masalah bid'ah tidak berani dia datang, mungkin itu mungkin. Saya tidak tahu apakah itu yang dimaksud atau yang lain. Saya hanya diberitahu tidak jadi. Ya, sedangkan ternyata tetap jadi. Nah, siapa yang bermain saya tidak tahu dan saya juga tidak perlu tahu. Tapi kalau ada yang bilang dah diundang, kalau saya yang dimaksud dengan ustadz kalian itu berarti ada yang bermain. Ya, ada yang bermain. Jangan hadirkan dia, bahaya itu. Kalau bahaya berarti diperhitungkan ya. Bahaya berarti diperhitungkan gitu. Cuman kan gak enaknya dibilang tidak berani kan itu. Saya kenapa takut? Karena yang kita cari bukan pembenaran, tapi kebenaran. Kalau memang bisa antum yakinkan saya dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dan pendapat As-Salafus Saleh bahwa ada bid'ah hasanah, saya akan merubah fatwa saya sekarang juga. Ya, tapi kalau dengan logika, saya adu juga dengan logika dan hujah. Ya, kalau antum meriwayatkan dari para imam, saya akan kritisi pendapat imam itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Apalagi ada sebagian riwayat tidak sahih dari imam itu. Kemudian berapa banyak sampel yang kita berdasarkan imam itu menghasankan bid'ah, ternyata imam itu adalah bid'ah mungkar. Paham ya?
Kita selalu berpijak pada Imam Nawawi, Imam Hajar. Mereka membaca menjadi bid'ah. Dan kenyataannya yang dikatakan Imam Hajar oleh Imam Nawawi itu adalah bid'ah dhalalah, tapi di pandangan kita dianggap bid'ah hasanah. Kita juga punya jawab. Jadi tidak konsisten. Atau kembali kepada Imam Al-Izz bin Abdussalam yang membagi bid'ah jadi 5, ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada mubah. Kalau kita lihat contoh yang beliau sebutkan, kembali juga ke sunnah. Cuma namanya saja namanya bid'ah. Karena beliau kalau sesuai dengan Quran sunnah, bid'ah hasanah namanya. Berarti kalau sesuai Quran sunnah kita bilang itu sunnah hasanah. Ya seperti naik pesawat, naik haji. Memang secara spesifik tidak ada hadisnya. Tetapi kalau secara mafhum ada. Kan saya bilang sama antum, sempat sekarang Nabi hadir, lalu kita tawarkan ke beliau, Syekh, ya Rasulullah, ada pesawat sampai ke Arab Saudi 8 jam, 9 jam. Ada onta sampai 6 bulan. Sah? Ada kapal 3 bulan. Sah? Kira-kira Nabi pilih yang mana? Ini pesawat. Karena sunnahnya Nabi, ma khayyara baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Tidak pernah Nabi disuruh memilih 2 hal kecuali dipilih yang paling mudah. Malam yakun isman, sama tidak berdosa. Pertanyaannya, naik pesawat dosa enggak? Hah? Yang bilang dosa. Dari mana ya? Oh, tahu saya. Karena pramugarinya ya. Oh ya Allah. Antum salahnya nengok pramugari. Hah? Oh itu ya. Astagfirullahaladzim. Gimana lagi? Awak inginnya pramugari ya? Pramugari itulah masalah. Awak nunduk pandang kan? Kan disuruh untuk nengok kan? Panduan keselamatan menurut undang-undang. Ini gimana sih? Usulkan dah Ustaz. Kan wanita dilarang safar terbang. La haula wala quwwata, inilah cobaan kita hari ini. Baik. Jadi kalau gitu tidak boleh naik pesawatnya. Hah? Tidak boleh naik pesawatnya. Baik. Kalau ada Nabi, insya Allah tidak ada pramugari itu. Tidak ada pramugari itu. Cuman karena Nabi nggak ada. Tapi kita kembali ke pesawatnya. Boleh nggak naik pesawat menurut Nabi? Boleh, kan tidak ada dosanya naik pesawat itu. Nah, cuman karena kita tidak punya kuasa mengganti pramugari, tunduk-tundukkan aja lah pandangan. Kalau perlu minum pil tidur selama di. Alhamdulillah. Kalau dulu saya tidak bisa tidur di pesawat, kalau sekarang alhamdulillah asal masuk langsung tidur. Kadang malu juga ngorok pula. Allah musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Mungkin itu salah satu cara untuk memeliharanya, ya. Jadi asal masuk pesawat tidur. Alhamdulillah. Kadang-kadang mau makan tuh dibangunkan orang, payah pula buka mata. Cuman yang bangunkan pramugari. La haula. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dirajut ya. Jadi ini yang dimaksud oleh Imam Ahmad rahimahullah, kita fikih yang tidak berdalil. Wa naqala Utsman bin Sa'id Darimi anhu, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menukil dari Imam Ahmad annahu qala, dia berkata, la tanzur fi kutubi Abi Ubaid. Kalian tidak usah belajari kitab-kitab Abu Ubaid, seperti kitab Al-Kharaj, kitab Al-Amwal, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan harta. Wala fi mawadha Ishaq, dan bukan kitab-kitab yang ditulis oleh Ishaq ibn Rahuyah, seorang ulama fikih juga. Beliau punya kitab tentang hadis seperti Musnad Ishaq bin Rahuyah, tapi juga punya kitab fikih. Nah, yang di dalamnya tidak disebutkan dalil. Nah, wala Sufyan, demikian juga fatwa-fatwa Sufyan
wala Syafi'i, bahkan Syafi'i sendiri, Masya Allah, wala Malik, wa alaika bil asr, dan hendaknya engkau kembali kepada asal. Fa inna ma kana rahimahullah, saya mengatakan Imam Ahmad rahimahullah yuhazziru min ara'i rijal, hanya mengingatkan kita dari pendapat-pendapat orang saja. Wa yahussu 'ala al-asli allazi akhadha minhu, dan menggiring kita, mendorong kita untuk mengambil dari dalil yang mereka ambil sendiri. Dan kalau gitu berarti sesuai dengan fatwa para imam itu sendiri. Imam Syafi'i mengatakan tidak halal kalian ngambil kecuali kalian tahu dalil saya. Imam Abu Hanifah juga seperti itu, tidak halal bagi kalian mengikuti saya kecuali tahu dalil saya. Nah, ya allazi akhadha minhu al-kull illa ala wa huwa al-kitab was sunnah, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. La annahu qad zammahum hasadan alaihim wa liyadzu billah, tidak mungkin Imam Ahmad karena hasad kepada mereka, tidak mungkin. Tapi yang maksud beliau adalah karena memang bibit-bibit fanatisme itu lahir daripada mengikuti pendapat-pendapat orang walaupun tidak berdalil. Kan seperti saya katakan tadi, dan sebutkan Al-Quran dengan hadis, tetap saja dia mengikuti fatwa atau pendapat syekh. Saya pernah dengan jemaah haji waktu itu, ya dari salah satu jemaah haji dari salah satu jemaah, tidak paham ya, alhamdulillah, dari satu jemaah. Ya karena ini kalau muter ke sana ramai dan sempit jalannya dan juga jauh, saya bilang kita lewat dalam masjid saja, Masjid Nabawi, dari depan menuju belakang. Lalu dia dalam keyakinan jamaahnya tidak boleh menjadikan masjid sebagai tempat lewat. Nah, gimana? Tidak boleh ya? Hah? Tidak boleh. Itu keyakinan mereka berdasarkan hadis yang lemah juga. Akhirnya saya aja. Nah, Allah SWT mengatakan illa abir sabil, orang yang junub saja, orang yang haid saja boleh lewat, apalagi kita yang dalam keadaan suci ini semua. Tapi tetap enggak mau. Lalu saya jelaskan lagi bagaimana sahabat juga Nabi SAW pintu rumahnya, pintu rumah Nabi langsung ke masjid. Jadi kadang-kadang Nabi keluar rumahnya ke masjid dan keluar. Berarti menjadikan masjid sebagai tidak mempan juga. Al-Quran tidak mempan, hadis tidak mempan. Apa sebab? Fatwa syekhnya. Itu yang masalah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ada juga yang diskusi seperti yang saya katakan tadi. Saya sampaikan ini menurut Al-Quran, menurut hadis. Tapi tetap juga menurut guru saya. Itu yang terlihat oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika dia melihat para ahlur ra'i fanatis kepada masyayikh mereka, kepada guru-guru mereka, sehingga meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Walizalika qala fi riwayat Ishaq an-Nisaburi anhu nomor 1923, kullu kitabin ubtudi'a fahuwa bid'ah. Semua kitab yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Au kullu kitabin muhdas fahuwa bid'ah, setiap kitab yang muhdas juga maknanya diada-adakan adalah bid'ah. Wa amma ma kana min munadharah, adapun kitab yang isinya adalah munadharah, yaitu beradu dalil, berdialog, yukhbiru rajulu bima indahu, seseorang menyampaikan apa yang ada ilmu padanya, wa ma yasma'u minal futyah, atau fatwa yang dia dengar dari para pendahulu, para salaf, fala arabihi ba'san. Ini menurut saya tidak masalah. Fa ajazat tasnif fil riwayah, maka beliau membolehkan menulis tapi dari riwayat. Wa ma kana min fatawa salaf, atau dari fatwa-fatwa ulama as-salaf. Wa akhbarihim, dan khabar-khabar yang mereka riwayatkan dari Nabi SAW. Wa amma ahlur ra'i faqad talakallama bihim rahimahullah bisyiddah. Adapun ahlur ra'i, Imam Ahmad sangat keras terhadap mereka, sangat keras terhadap mereka.
Wa fi masali Ishaq bin Ibrahim bin Hani 1919 qala wa su'ila in nadhar fi kutub ar-ra'i. Imam Ahmad ditanya tentang hukum membaca kitab-kitab tentang ar-ra'i. Faqala la tanzur fi syai'in min ar-ra'i wa la tujalishum. Jangan kau baca kitab-kitab yang isinya ada pendapat saja tanpa dalil, wala tujalishum, jangan duduk belajar pada mereka. Wa qala tarakna ashabar ra'i. Imam Ahmad juga mengatakan tarakna ashabar ra'i wa kana innahum hadithun katsir. Kami tinggalkan ashabur ra'i walaupun mereka sebenarnya punya banyak hadis, punya banyak riwayat hadis. Falam naktub anhum li'annahum mu'aniduna lil hadis. Kami tidak menulis hadisnya sebab mereka penentang hadis. Berapa banyak memang, dan itu ada, dia hafal hadis tapi dia menentang hadis itu banyak. Makanya Imam Ahmad meninggalkan, tidak mau belajar padanya. Jelas, la yuflihu minhum ahad, tak satu pun mereka yang akan selamat. Qultu, Syekh penulis kitab ini mengatakan, wa kutubur ra'i hiya tilkal kutubul lati tud'al yawma kutubal fiqh. Kutubur ra'i itulah yang hari ini disebut dengan kitab fikih. Jadi kalau ada ulama yang mengatakan itulah yang kau katakan fikih, itu yang dimaksud, bukanlah kitab-kitab seperti kitab fikih yang dihiasi dengan dalil. Wa inna ma'abaha Ahmad lima fiha min intisar li ara'ir rijal. Imam Ahmad mencelanya karena isinya membela pendapat. Kadang hadis jauh tidak kena mengena, tapi digunakan juga untuk membela itu. Jelas ya? Misalnya, ya sekarang menjelang PHBI. Nah, akan keluar dalil-dalil Al-Quran dan hadis itu. Al-Quran dan hadis. Bukan karena Al-Quran dan hadis itu mendukung, tetapi dianggap mendukung untuk membela pendapat yang sudah terlanjur menjadi sumber wa katsirun minha la yuwafiqu sunnah. Banyak diantaranya tidak sesuai dengan sunnah. Pengikut Abu Hanifah membela mati-matian mazhab Abu Hanifah, pendapatnya. Bagian Syafi'i juga seperti itu. Pengikut Maliki juga seperti itu. Jadi jauh daripada dalil. Wa amma ma kana minha qa'imun bi dzikri dalil wal hujjati min kitab sunnah fa hadhihi allati hatha 'alaiha al-a'immah. Adapun yang isinya di atas dalil dan hujjah dari Al-Quran dan Sunnah, ini yang dianjurkan oleh para imam. Wa makana ariyan anzalik, sesuatu yang kosong daripada itu, wa inama huwa sardul mazhab, hanya isinya membentangkan mazhab, wa ma waqa'a fihi minal khilaf, dan khilaf yang terjadi dalam mazhab, fal aslu aula bi dzikrihi, maka hukum asalnya yaitu al-asl, yakni dalil-dalil lebih utama untuk disebutkan. Wa bis sunnah ghunyatun anir ra'i, di dalam sunnah terdapat hal yang cukup daripada ra'i. Artinya sunnah itu sudah cukup tanpa pendapat. Kalau untuk mengamalkan dah cukup sekali. Karena sahabat dulu tanpa ra'yu mereka selamat. Kita tanpa ra'yu kita berkhilaf. Jadi mana yang bagus? Sunnah lebih bagus daripada ra'i. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, innal mutaqaddimina kanu yajma'una fil babi bainal ma'thuri 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabati wat tabi'in wa lam takun wudi'at kutub ar-ra'i allati tusamma kutubal fiqh. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sesungguhnya para mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu, mengumpulkan dalam satu bab itu antara al-ma'thur dari Nabi, yang diriwayatkan dari Nabi SAW, dari para sahabat dan tabi'in, dan waktu itu belum ditulis kitab-kitab ar-ra'yu yang isinya pendapat allati tusamma kutubal fiqh, yang disebut dengan kitab-kitab fikih. Inilah yang dimaksud oleh para ulama itu. Adapun orang-orang yang tidak ngerti mengomentari bahwa orang-orang Wahabi itu anti fikih. Kalau fikih yang dengan dalil, enggak.
Tapi kalau fikih yang tanpa dalil, iya. Artinya Syekh Muhammad bin Wahab memang ada diucapkan dalam Ad-Durrus Saniyah, lalu dijatuh ke tangan ahli fitnah juga, ahli subuhat. Dia mati-matian itu menfitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa beliau mengapirkan para fuqaha. Memang para pendusta itu subhanallah, apa aja bisa jadi alat dusta. Karena dia enggak tahu. Jadi kalau sebenarnya nggak tahu, nggak usah bicara, kan itu sebenarnya. Nyemane-mane tidak bagus juga, tongkau juga tidak bagus. Jadi akhirnya dia jadi bikin fitnah. Akhirnya berapa banyak orang gara-gara ucapannya itu membenci ulama yang sebenarnya tidak itu yang dia maksudkan. Jelas? Itu membela pendapat yang bertentangan dengan hujjah dan dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan itulah sebenarnya kita pikir. Qultu wal ma'na min zalika anna kutub ar-ra'yi man tasharat illa ba'da mauti a'immatil islamil matbu'in. Maknanya kitab-kitab ra'yu itu tidak bertebar kecuali setelah meninggalnya para imam Islam yang diikuti. Wa masunnifat fil mazhab illa ba'da zahabihim. Dan kitab-kitab mazhab itu tidak ditulis kecuali setelah mereka meninggal, jauh setelah mereka pergi. Wa illa faqad kanu rahimahullah, kalau enggak mereka sebenarnya dari dulu min akhrasun nas ala tarkit taqlid, mereka orang yang paling menganjurkan meninggalkan taklid. Wa nabzi ta'assub ila aqwalihim, dan menolak fanatik terhadap pendapat mereka. Wa aqwalu ghairihim, dan pendapat selain mereka. Bal sahhan ba'dihim syahadah, bahkan sahih dari sebagian mereka kesaksian ala qaulihi bil butlan, bahwa dia mengatakan pendapatnya salah. Pendapatnya salah. Idza khalafa sunnah, apabila berbeda dengan sunnah. Wa aqwaluhum syahidatun ala zalik, pendapat perkataan mereka menjadi bukti yang demikian. Mau tahu? Besok saja. Ya besok insyaallah. Ya. Selain modong nampak. Jadi kita sambung besok saja. Jangan tanya. Jangan. Hah? Lain modongnya nanti aja. Ya nanti saja. Nah. Ya. Sebab kalau saya menjawab panjang, nanti menyesal orang-orangnya. Jadi cukup. Kalau nanya nanti aja deh. Sebab belum selesai nih. Sebab besok akan kita mulai dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i. Sebab kan panjang lagi dah. Sebab banyak orang taklid buta kepada Asy-Syafi'i kecuali pada perkataan Imam Syafi'i yang ini. Yang mana yang saya maksud? Tunggu tanggal mainnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.